Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan jual beli yang terlarang dari kitab Umdatul Fiqh, Syarah Umdatul Fiqh. Kitab Umdatul Fiqhnya ditulis oleh Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah, syarahnya ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin hafizahullah. Dan sebelumnya telah kita jelaskan jual beli ainah. Sekarang kita lanjutkan jual beli tawarruk. Taqra Syekh. Bismillah. Qala syarih, amma bai'ut tawarruq wa huwa an yaquma al-muhtaju ila an-nuqudi bi syira'i sil'atin bi thamanin mu'ajjalin thumma yabi'uha bi thamanin halin fayahsulu ala ma yahtajuhu min an-nuqud. Faqad dhahaba jumhur ahli ilmi ila jawazihi wa la'allahu al-aqrabu lidukhuli fi umumi qawlihi ta'ala wa ahalallahu al-bay'a. Al-Baqarah 275. وهذا الحكم خاص بالتوارق المعتاد الذي يفعل الحاجة غالبا. أما التوارق المنظم الذي تفعله كثير من المصارف وذلك بأن يقوم مشرف يبيع معادن على أحد عملائه بثمن مؤجل، وهذه المعادن موجودة في البلاد مصدرة لها، وقد اشتراها المصرف ضمن صفقة كبيرة ولا يمكن لهذا العميل قبضها، ولهذا يوكل هذا المصرف في بيعها فيبيعها ضمن صفقة كبيرة، فهذه المعاملة محرمة لأنها بيع دين بدين، ولأن المصرف يبيع هذه السلعة قبل نقلها إلى مكان خاص به، ولعدم إمكان قبض العميل لسلعة ونقلها ila makanin khasin bih. Kemudian pembahasan tawaruk. Amma bai'ut tawaruk, adapun jual beli at-tawaruk, yaitu seseorang yang membutuhkan kepada uang tunai, maka dia membeli satu barang dengan cara kredit, lalu kemudian dia menjual barang yang dibelinya tersebut dengan harga tunai. Maka dia memperoleh apa yang dia butuhkan, yaitu berupa uang tunai. Dan pendapat jumhur ahli ilmi berpandangan akan bolehnya bentuk jual beli ini, dan semoga ini yang kuat, ya. Karena masuk keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menghalalkan jual beli. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan tentang jual beli ainah yang diharamkan oleh syariat. Seorang butuh uang, kemudian dia beli barang dengan tidak tunai kepada satu pihak, kemudian umpamanya dengan harga 800 juta rupiah, rumah kah atau apa objeknya. Kemudian di majelis yang sama dia jual kembali itu objek rumah itu kepada si pemilik rumah dengan harga cash 600 juta, sehingga dalam majelis itu dia terima uang 600 juta, kemudian dia cicil nanti selama waktunya menjadi 800 juta, dan ini adalah pengelabuan riba, ya. Atau bisa jadi dia punya objek. Kalau tadi yang punya objek adalah pihak yang memberikan uang, sekarang yang akan membutuhkan uang ini punya objek, tapi dia tidak ingin kehilangan aset tersebut. Umpamanya dia yang punya rumahnya dengan harga umpamanya 800 juta rupiah, ya.
atau 600 juta rupiah biar sama dengan contoh sebelumnya. Dia jual ke pihak B cash 600 juta rupiah. Dapat dia uang cash 600 juta rupiah. Berarti rumah menjadi milik pihak B. Di majelis yang sama, dia beli kembali dari pihak B tadi objek rumah yang dia jual itu dengan pembayaran tunda atau cicil selama sekian tahun dengan harga 800 juta rupiah. Berarti rumah kembali menjadi milik dia tidak kehilangan rumah, kemudian dia dapat uang tunai 600 juta dan dia akan bayar sebanyak 800 juta, maka ini dinamakan aksul inah. Kalau yang pertama adalah inah, kalau yang kedua ini dinamakan dengan aksul inah, dan dua-duanya diharamkan oleh mayoritas para ulama kaum muslimin. Sekarang bentuknya segitiga. Kalau tadi dua pihak, A dan B. Kalau sekarang tiga pihak, ada A, ada B, ada C. Ya. Di sini syarih mengatakan, adapun jual beli tawarruk wa yaitu jual beli tawarruk seperti apa? Ayyakuma al-muhtaju ila an-nuqud bi syira'i sil'ah bi thamanin muajjal thumma yabi'uha bi thamanin hal fayahsulu ala ma yahtajuhu min an-nuqud. Yang butuh uang tunai, kalau tadi yang butuh uang tunai, dia beli rumah dengan tidak tunai objek rumah. Ini juga demikian. Yang membutuhkan uang tunai, dia beli objek barang dengan harga tidak tunai, cicil atau kredit. Kalau cash umpamanya 600 juta, dia beli 800 juta. Dia butuh uang 600 juta sih, cash. Kemudian setelah serah terima, dan si penjual tidak meminta barang jaminan objek itu. Kalau dia minta barang jaminan, tentu dia tidak bisa mendapatkan uang. Tidak bisa dia jual. Lalu bagaimana bila terjadi risiko? Ya, kemungkinan si penjual rumah tadi, aset rumah tadi, meminta penjamin yang lain, jaminan yang lain seperti kafarah atau kafirin gharim atau dhamin gharim, yaitu berbentuk manusia garantor. Yang garantor ini siap bila si A yang beli objek rumah dengan tidak tunai 800 juta tadi, wan prestasi, dia yang membayarkan kepada si penjual atau si B. Kemudian si A ini setelah serah terima objek aset rumah tadi, dia pergi jualkan keluar. Dia bukan jualkan ke si B yang pemilik rumah sebelumnya. Dia jual ke properti, ke yang lain, cari walhasil dapat. Dan terjual cash 600 juta. Ya. Ini bentuknya adalah tawarruk. Bagaimana hukumnya ini? Faqad dhahaba jumhur ahli ilmi ila jawazihi wa la'allahu al-aqrab. Mayoritas para ulama, ahli ilmu, mereka mengatakan ini hukumnya mubah. Wa la'allahu al-aqrab. Dan sepertinya ini pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran menurut syarih. Ya, seperti itu. Di mana dia mendapatkan uang tunai. Ini kalau tawarruk murni, bukan nanti tawarruk yang sudah tersistemik, yang sudah tersistem, yang dibuat oleh lembaga keuangan. Ini lain lagi hukumnya. Ya, ini yang maksudnya adalah yang sifatnya ya, dia memang butuh uang, ya, uang cash, kemudian dia beli barang dengan tidak tunai, dia jual. Dan ini tentu hukumnya boleh menurut jumhur para ulama.
Mazhab Syafi'i yang inah mereka bolehkan atau tidak, Ustaz? Syafi'i, Ustaz. Nah, Ya, Ustaz. pendapat yang terkuat kalau inah direkayasa mereka tidak bolehkan. Tapi pendapat secara umum inah dengan dari awal pun mereka bolehkan. Berarti pendapat Syafi'iyah dalam kasus tawarruk boleh apa tidak? Tidak. Boleh. Itu boleh. Boleh, Ustaz. Kalau saja dua pihak yang itu lebih dekat kepada riba bentuknya, mereka bolehkan, apalagi ini tiga pihak yang tentu lebih jauh dari riba. Ya. Kalau dua pihak, itu kan sama artinya, Pak pinjam mau 600 juta cash. Kata dia, kalau 600 saya nggak pinjam, kalau saya ada sih uang 600, tapi kalau saya kasih kamu 600 juta, saya nggak boleh dapat apa-apa. Saya pingin memutar uang saya. Kata dia, beginilah, aku jual rumah aku kepada kamu tidak tunai 800. Pak, saya nggak pengen rumah. Sebentar. Ya, terima dulu. Ini surat pegang. Pembayaran cicil, kamu mau bayar berapa yang 600 tadi? Pembayarannya 2 tahun, insya Allah selesai. Ya, nyicil. Sekarang ini 800 dalam waktu jangka 2 tahun. Kemudian, Pak, saya nggak pengen rumah. Ya, jual lagi ke saya. Dijual, sini surat-suratnya, ini uang 600 juta. Tuh, ambil. Itu kan dua pihak. Nah. Ya, berarti dia terima 600 sekarang, nanti dia cicil dengan nominal 800. Kan sangat dekat dengan riba. Ya, saya. Ya, dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang tiga pihak. Ya, dia bilang, Pak, saya pinjam uang dong 600. Kata dia, saya nggak ada uang. Ya, nggak ada uang tunai. Tapi kalau kamu mau, ya, saya punya tanah. Atau tanah dan rumah. Itu kalau dijual cash bisa terjual 600 atau lebih. Terus begitu gimana, Pak? Saya jual kepada kamu, kamu bayar cicil 45 tahun, ya, dengan harga umpamanya 900 juta. Ini surat-suratnya saya buatkan, surat jual belinya kepada kamu. Terus, ya udah kamu cari pembeli yang lain di luar sana. Mungkin bisa terjual 600, 6,5, 700. Atau kalau kamu terlalu pengen cepat banget, mungkin bisa terjual 500, setengah, 550, atau 590. Normalnya sih berkisar 600, 700. Cuman kalau kamu pengen cepat dan keadaan seperti ini, mungkin dia turunkanlah. Berarti kan kamu dapat dong. Oh iya, kata dia. Ini lebih jauh bentuknya dari riba. Ina. Dibandingkan yang ina. Berarti otomatis mazhab Syafi'i setuju dengan akad tawarruq ini. Wallahu alam, sepertinya DSN sedang menggodok atau mungkin sudah selesai tentang membuat produk tawarruq ini. Tapi kalau tidak hati-hati, ini tawarruq ini kalau yang sistemik tadi bisa jadi inah juga dan terkadang lebih parah. Nanti syarih menjelaskan. Berarti mayoritas berarti ada ulama yang mengharamkan? Ada. Ya, tawarruq ini dikenal dalam mazhab Hambali. Ya, istilahnya dari kata tawriq. Tawriq itu artinya warik. Warik itu artinya fiddah, uang perak. Artinya bagaimana cara mendapatkan uang perak. Itu kata tawarruq itu, tawriq. Ya, ada yang mengharamkannya.
Ibn Taimiyah, Syekh Islam Ibn Taimiyah belum membolehkan, dan Ibn Qayyim mengharamkan. Dan ulama kontemporer Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau membolehkan. Syekh Utsaimin berapa kali diskusi kepada gurunya tersebut, kalau beliau tetap mengharamkan. Ya, akan tetapi wallahu alam, yang lebih dekat kepada kebenaran, hukum asalnya kan jual beli. Ya, hukum asalnya kan jual beli. Itu kan sama dengan berdagang. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, awal kesuksesan dia berdagang di Madinah, dia tanpa modal dikasih uang oleh saudaranya Sa'id bin Zaid. 50% dari hartanya bawa tanpa dibayar. Ya. Abdurrahman bin Auf mengatakan, barakallahu laka fi malika wa ahlik. Semoga Allah berkahi harta dan istrimu. Duluni ala suq. Tunjukkan aku ke pasar. Ya. Emang ke pasar ngapain? Tukang angkat gitu? Entah. Ya. Yang ada di dalam Musannaf Abdul Razak dijelaskan bahwa beliau membeli barang zait, yaitu makanan pokok, zait, minyak zaitun, kemudian samin, dan susu kering, akid, dibeli dengan tidak tunai, kan lebih mahal. Beliau jual tunai, namun bukan lebih murah, mahal juga. Kalau tawarruk biasanya jualnya lebih murah kan. Kalau enggak, beliau jual dengan lebih mahal sehingga dapat selisih keuntungan. Ini pedagang dia juga dengan cara begitu. Bagaimana caranya bisa lebih jual lebih tinggi? Tentu dia beli dari sumber, dia jual, dia beli mungkin kulakan partai besar, kemudian beliau ecer atau dijual dengan retail sehingga dapat keuntungan, atau dibeli dari pusatnya dijual ke pinggiran kota atau ke kota lain sehingga mendapat selisih harga beli yang tidak tunai yang mahal. Kalau dijual di kota itu juga tentu dia tidak akan dapat keuntungan yang banyak. Maka wallahu a'lam, ini cara mencari modal yang bagus. Cara mendapatkan uang tunai juga, cara mendapatkan modal juga. Dan yang tawarruk seperti ini sampai sekarang kaum muslimin pun melakukannya. Setahu saya di pusat-pusat perdagangan di Jakarta seperti di Tanah Abang, itu para pedagang dari daerah-daerah datang, bahkan dari luar negeri pun, ya, belanja di sana. Itu banyak yang sistemnya bayar belakangan, bayar tempo. Bayar tempo sebulan, 45 hari. Ya. Nanti itu pertama bayar 45 hari hutang. Ketika itu hutang itu dibayar, dia ngambil lagi, bisa ngambil lebih 2 kali. Ya, namanya gantung nota, 1 nota, 2 nota, 3 nota. Nanti selanjutnya bisa ngambil 3 gantung notanya. Ya, ini bentuknya seperti itu. Dia beli tidak tunai, dia jual tunai. Ya, maka apa alasan Anda untuk membuat riba lagi? Ada solusi yang halal. Ini bagian dari perdagangan. Syarih mengatakan lidukhuli fi umumi qawlihi ta'ala wa ahallallahu al-bay'a. Ya, dia yang lebih dekat adalah halalnya, dan karena ini masuk dalam hukum asal jual beli. Jual beli adalah halal kata Allah Azza wa Jalla. Ya.
قرأت يا شيخ ولا ما ترجمت؟ هي الترجمة. Qala syari wa hadal hukmu, dan hukum ini secara khusus yaitu tawaruk yang biasa berjalan yang dilakukan oleh kaum muslimin atau masyarakat untuk kebutuhan secara dominan. Adapun Umumnya untuk kebutuhan, nah, bukan untuk investasi. nah. Yang berbeda halnya mungkin. Ya, itu kalau yang tawaruk seperti tadi individu, tidak sistemik. Lanjut. Adapun tawaruk yang terorganisasi atau sistematis yang banyak dilakukan oleh sebagian dari lembaga keuangan, seperti wadhalika bi yakum al-masrif, yaitu lembaga keuangan menjual ma'adin bimana barang tambang. Ya. Di mana suatu lembaga keuangan memperjualbelikan barang tambang kepada salah satu umalaihi. Ini umalaihi bimana? Nasabah. Nah. Menjual sebuah barang tambang kepada salah satu nasabahnya dengan harga yang berangsur atau dicicil. Lalu kemudian barang tambang ini berada di sebuah negeri, sebuah negara, al-musaddar laha. Ya, negara penghasilnya. Nah. Lalu lembaga keuangan ini membelinya dengan jaminan safqah kabirah. Safqah kabirah. Dia beli dalam kulakan. Jumlah besar. Dan tidak mungkin bagi lembaga keuangan atau pekerjanya untuk qabdiha, yaitu berserah terima. Ya, artinya si nasabah nggak mungkin terima besi atau nikel atau apa. Karena dia adanya di negeri, umpamanya nikelnya dari Indonesia. Lalu di bursa komoditi internasional ada di London, ya. Umpamanya BUMN menjual sebanyak punya 10 ton ya nikel dalam tanah. Kemudian Bank Inma di Saudi Arabia beli nikel itu 1 ton. Dia belinya di mana? Bukan ke Indonesia dia beli. Dia belinya di bursa komoditi internasional di London tadi. Nah, berarti ini udah punya dia. Kemudian bisa dia terima kemari? Enggak. Kemudian dia beli kulakan 1 ton. Sedangkan nanti dijualnya ke nasabahnya di Bank Inma di Saudi Arabia tadi, dia jual ke nasabahnya tergantung dia butuh berapa. Mungkin dia butuh cuma 100 kilo. Bukan butuhnya mau ngambil barangnya, yang diinginkannya adalah uang. Terus. Nah, oleh sebab itu nasabah ini mewakilkan kepada lembaga keuangan untuk memperjualbelikan. Menjualnya lagi, dia beli, dia jual, terus dia wakilkan untuk menjualkan. Lalu dijual dengan ukuran kulakan besar, maka muamalah seperti ini adalah haram. Kenapa? Karena ini adalah merupakan jual beli hutang dengan hutang. Dan karena lembaga keuangan menjual produk ini sebelum dia memindahkan dari satu tempat khusus, dan tidak mungkin adanya al-qabd, yaitu serah terima, yaitu penjual pembeli produk yang diperjualbelikan dan memindahkan kepada tempat yang khusus. Ya. Ini tawarruq munazzam ini sudah keluar fatwa dari sebelumnya, waktu di tahun 2010-an. Ya. Itu tawarruq munazzam ini, tawarruq yang dibuat oleh lembaga keuangan, itu di dilakukan oleh bank-bank syariah di Saudi Arabia, bank syariah yang unit,
Bank Roji, setahu saya mereka tidak melakukannya karena fatwa dari Dewan Syariahnya mereka mengatakan itu produk haram. Ya, sangat gampang. Anda butuh apa, berapa juta Anda butuh real, berapa miliar real Anda butuh, umpamanya Anda butuh 1 juta real. 1 juta real berarti 4 miliaran lah ya, kalau dirupiahkan. Anda butuh. Lalu Anda datang ke Bank X Syariah. Bang, saya butuh 1 juta real. Kata dia, kami unit syariah, tidak ngasih uang, dibayar bertambah. Kalau ngasih uang tanpa dibayar, tentu itu lembaga sosial, bukan pekerjaan kami. Kami nggak dapat untung. Tidak akan terbayar biaya operasional kami dengan cara begitu. Lalu gimana caranya? Kami jual kepada Anda, kamu butuh 1 juta ya. 1 juta itu dapat umpamanya kopi. Ya. Kopi yang bagus apa, Robusta apa Arabica? Robusta. Mana aja lah, Robusta lah umpamanya. Ya. Kopi Robusta umpamanya. Saya jual kepada kamu kopi Robusta dengan cara cicil dengan jumlah sekian kilo dengan harga 1.200.000. 1.200.000. Anggap umpamanya 1.200.000 itu 1 ton. Ya. Bank dari mana dapat? Dia beli dulu, kami beli dulu sebelum kami jual. Sebentar dulu kami beli, transaksi online di bursa komoditi internasional di London tadi. Dia beli 1 juta sebanyak 1 ton. Dia beli dari mana itu? Dari Brazil umpamanya, kopi Robusta Brazil. Ada kopi Robusta Brazil, anggaplah ada. Dari Brazil. Ya. Kami sudah beli 1 juta 1 ton ya. Dengan harga cash kami beli 1 juta dan kami jual kepada kamu 1,2 juta real. Kata dia, "Bang, yang benar aja." Kenapa? Saya butuh uang 1 juta real, bukan butuh kopi. 1 ton kopi emang semua saya kasih kopi ke orang Jawa semuanya, masing-masing 1 gelas. Kata dia, sabar. Kata, jangan sabar. Kamu wakilkan, buat surat, wakilkan kepada kami untuk menjualkannya di bursa internasional di London tadi. Karena dia nggak bisa jualin mesti. Nggak semua orang bisa akses beli di bursa, beli produk di bursa internasional tadi. Ya, udah dibuat surat. Sebentar ya, jualkan. Lalu kemudian masuk uang 1 juta, terjual 1 juta real. Nih 1 juta real udah masuk ke rekening kamu bayar cicil ke kami 1,2 juta. Ya. Ini riba atas nama jual beli syariah lebih cepat. Ya. Maka ini berbahaya. Kita katakan tadi, maka tawarruk yang munazzam tadi, tawarruk yang sudah tersistem yang dilakukan di 2010-an oleh bank-bank syariah di Arab Saudi, itu keluar qarar, resolusi, keputusan para ulama sedunia dalam wadah Al-Majma' Al-Fiqhi, Majma' Al-Fiqh yang berada di Mekah, ya, di bawah Rabi'ah Alam Islami,
mengharamkan itu sudah pada tahun 1424, 10 tahun yang lalu. 2012 berarti ya. Mereka telah mengharamkannya pada daurah yang ke-19. Ya. Wallahu a'lam, maka itu adalah haram. Tapi kalau murni bank tadi beli dan dia bisa jual sendiri, tidak ada masalah. Nah, Bagaimana? Apa yang bisa dijual, Ustaz? Saham umpamanya kan gampang. Ya. Bank syariah beli saham yang sudah sesuai standar syariah. Anggap umpamanya saham Sabik. Sabik itu perusahaan petrokimia, anak perusahaan Aramco di Saudi Arabia. Itu perusahaan tidak ada ribanya. Dia jual, umpamanya dia beli, umpamanya 1 juta real itu dapat umpamanya anggaplah 1.000 lembar umpamanya, atau 10.000 lembar. 10.000 lembar, lalu dia jual. Dengan dia beli dulu di bursa Saudi bisa belinya. Setelah itu di bursa saham, bursa efek, setelah dia beli, dia terima, tentu butuh 3 hari settlementnya. Dia mengatakan, nggak bisa hari ini kamu terima uang. 3 hari, ya. Tetapi kamu pun tidak bisa langsung juga jualnya 3 hari setelahnya. Ya, kalau tadi kan cash, langsung keluar di saat tunggu, paling tunggu 2 menit, 5 menit, 10 menit, tanda tangan, masuk uang ke rekening nasabah. Tapi itu riba. Tapi kalau saham yang betul dia jual, umpamanya sebanyak 10.000 lembar tadi, masuk ke portofolio si nasabah, bayar dengan tunda, bank dapat laba. Itu kan tercatat 3T+3 umpamanya. Setelah 3 hari masuk milik dia di portofolio dia bisa jual. Jual, mungkin terjual dengan harga 1 juta atau 950, ya. Tapi itu sudah jadi milik dia, bisa diserah terimakan. Ya. Tapi kalau yang komoditi tadi itu tidak bisa diserah terimakan. Ya, maka ini pengelabuan riba tersistemik dan lebih berbahaya. مثل التورق المنظم ماشي. قال الشارح ومثل التوارق منظم أقصى التوارق الذي يسمى مقلوب التوارق وأقصى التوارق المنظم والاستثمار المباشر وصورته أن يكون عميل المصرف له مال يريد استثماره فيوكل المصرف في استثماره فيقوم المصرف بشراء سلعة ثم يبيعها على نفسه بثمن مؤجل أكثر من القيمة التي اشتريت بها وهذا محرم لأنه لا يفعل للحاجة وإنما يفعل لتنمية المال بطريقة فيها نوع من تحايل على الربا. Dan seperti tawaruk yang tersistem, yaitu aksud tawaruk yang disebut dengan maklubut tawaruk, atau lawan daripada tawaruk yang tersistem, al-istismal mubashir. Tadi kalau inah ada aksul inah. Nah, Ustaz. Sekarang tawaruk ada aksud tawaruk. Tapi karena tawaruknya munazzam, aksud tawaruk al-munazzam, atau sering juga disebut istilah maklubut tawaruk. Nah. Banyak namanya. Demikian juga investasi mubashir. Ya. Mubashir langsung saja. Langsung, ya. Gambarannya investasi adalah langsung itu langsung dapat uang. Subhanallah. Tidak nunggu keluar reksadana, kan nunggu waktu. Ini jual langsung dapat, kemudian serah uang langsung dapat uang.
Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah yaitu nasabah dari sebuah lembaga keuangan yang memiliki uang dan menginginkan untuk dikembangkan uangnya tersebut, maka mewakilkan kepada lembaga keuangan untuk dikembangkan uangnya. Lalu kemudian lembaga keuangan membeli sebuah produk atau barang dan dia jual atas nama dirinya, lembaga keuangan itu sendiri. Dia jual kepada dirinya sendiri. Nah, dengan harga yang berangsur atau dicicil, di mana nilainya lebih besar dari harga saat dia membeli produk tersebut, dan ini merupakan perkara yang haram. Kenapa? Karena dia tidak melakukan atas suatu kebutuhan dan atau hajah, akan tapi tujuannya dalam rangka mengembangkan harta dengan bentuk atau dengan cara adanya muslihat dalam riba. Ya, Nah. muslihat, pengelabuan riba atau muslihat riba. Allah. Kalau ini tadi dia butuh uang, ya, tawarruk yang mu'tad, tawarruk mu'tad nggak ada masalah, bisa dilakukan. Keseharian Anda juga bisa. Nah. Butuh uang sekolah anak dan lumayan besar angkanya. Tapi kalau cicil dari gaji, insya Allah bisa. Ya, pinjam dalam kondisi pandemi ini, masih dampak pandemi ini, mungkin tidak semua orang mau minjamkan, dia juga khawatir butuh. Ya, dengan cara riba tentu Anda lebih takut, lebih baik tidak sekolah anak daripada masuk neraka. Yang bisa Anda lakukan apa? Lakukan tawarruk, beli motor, cicil dengan cicilan yang syar'i, tentunya tidak ada denda keterlambatan. Dan itu bisa Anda cicil per sejuta sebulan. Ya, setelah ketika itu minta ke bank syariah, ke lembaga keuangan syariah, mungkin bisa BPR syariah, mungkin bisa BMT syariah. BMT memang syariah, ya. Betul, Muhammad Tambil, minta ke koperasi syariah, ya, minta ajukan agunan lain, bukan barang motor itu yang diagunkan. Mungkin Anda agunkan apa aja lah, mungkin jasa atau apa yang bisa mereka yakinin. Kalau tidak, mungkin pinjam agunan ke orang tua, ke saudara. Enggak mau juga mereka terus terang aja ke pihak lembaga keuangan syariah tadi, saya enggak punya agunan, tapi insya Allah saya enggak akan terlambat dan enggak akan lari. Data saya akan ada, payroll gaji saya dari perusahaan, ya, bisa saya mintakan ke bagian keuangan perusahaan agar langsung dipotong 1 juta per bulan masuk ke rekening Anda, Bang, wahai lembaga syariah. Oh iya, bagus. Ya, berarti saya nggak akan terlambat, kan? Tidak ada denda keterlambatan. Ya udah, tidak ada. Ya. Kemudian, dan nggak perlu jaminan, tidak perlu, karena aman, karena dari perusahaan. Ya, kalaupun dia diberhentikan, berarti kan ada dananya yang akan ditahan, dana BPJS Ketenagakerjaan dan segala macam. Ya. Maka alhamdulillah motor dapat dengan harga umpamanya bayaran 25 juta 25.000 dolar ya sekali, ya. 25 juta dengan pembayaran 2 tahun 25 bulan. Lalu Anda jual cash, ya, ke orang-orang, ke pribadi atau ke showroom dengan harga 20 juta atau kurang-kurang dikit 19,5 juta. Dapat uang cash, bisa Anda bayar sekolah anak yang dan nunggak 5 juta terbayarkan. Sisanya masih bisa juga Anda putar untuk usaha, dapat uang tunai. Yang jelas jangan digunakan untuk hal yang tidak produktif dan tidak mendesak, karena ini bagaimanapun hutang namanya. Ya, ini bisa. Tetapi ketika menjadi produk dan bahkan untuk
besarkan uang Anda, ya. Kalau tadi tawarruk munazzam haram, ini maksud tawarruk. Tawarruk munazzam itu tadi nasabah yang datang ke bank butuh uang. Ya, bisa syariah dengan cara yang yang syariah. Tapi yang tersistemik umumnya tidak syariah. Karena tidak ada serah terima, uang langsung masuk ke rekening di waktu itu juga. Dan saya nggak tahu apakah produk ini sudah disahkan dari DSN tawarruk munazzam ini, tapi kalau mereka mensahkannya miris. Dua lembaga internasional, skala internasional yang beranggotakan ulama dari seluruh negara Islam sudah mengharamkannya. Nah, kalau ternyata kemudian itu di 2010, di 2012 mereka sudah mengharamkan. Ternyata kemudian 2022 di Indonesia menjadi halal, itu semiris. Semoga itu tidak terjadi. Ya, seperti itu ya, akhi. Kalau ini maksud tawarrukul munazzam, nasabah yang punya uang, ya, nasabah yang punya uang, dia ingin mengembangkan uangnya tadi. Lalu datang dia kepada lembaga keuangan syariah, kata dia, saya ingin Anda kembangkan uang saya. Ya udah, kita bikin tawarruk. Bagaimana? Uang kamu saya belikan barang tidak dengan tunai. Ya. Lalu kami beli dengan tidak tunai. Kami belikan barang tidak tunai. Ya, kemudian kami beli dengan tunai, uangnya masuk ke rekening kamu, bertambah sudah karena barang dibeli dan dijual. Di waktu yang sama dia dapat pertambahan. Itu namanya istismar mubasyir. Namanya investasi langsung. Duduk ya sebentar ya. Berapa kamu punya uang? 10 miliar. Sebentar. Ya udah, ada pertambahan 500 juta mau? Udah. Ini 500 juta masuk ke rekening kamu. Pak, gimana sistemnya ini? Kami belikan barang, ya, kami beli setelah itu atas nama kamu, kami beli sendiri barang tersebut, maka ini uang kamu sudah bertambah. Nah, maka ini pengelabuan riba, muslihat terhadap menghalalkan riba yang tentu dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, seperti kata Ayyub As-Sikhtiyani, mereka menipu Allah seperti mereka menipu anak kecil. Kalaulah mereka lakukan atas nama riba, itu tentu lebih mudah untuk bertaubat. Sekarang mereka lakukan atas nama syariah. Semoga Allah menjauhkan kita dari murkanya. Karena dosa yang terang-terangan atau yang sudah direkayasa sehingga menjadi bentuk yang halal tapi masih dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Fadhal, cukup saya kira. Jazakallah khair. Demikian pendengar dan pemirsa Roja TV, penjelasan terkait dengan jual beli tawarruk dengan berbagai macam bentuknya dan terkait juga tentang hukumnya. Kita berikan kesempatan untuk dalam pembahasan. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di line telepon dan jangan lupa untuk menyetumkan nama dan alamat Anda. Baik, kita akan terima pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bondan di Jakarta. Silakan Bondan. Fadhal. Pertanyaan Ustaz, kan sekarang ada sukuk. Kira-kira sebetulnya pandangannya gimana sih Ustaz kalau kita beli sukuk itu? Karena kalau sepintas saya lihat kok kayaknya nggak pas gitu loh. Atau memang saya yang salah atau gimana? Mungkin ada yang cara penjelasan yang lebih real bahwa sukuk itu memang halal gitu loh Ustaz. Terima kasih. Sukuk, sebentar akhi Bondan. Nah. Ya. Sukuk itu banyak produknya. Yang Anda tanyakan sukuknya mana? Sukuk ijarah, SR. Sukuk yang sekarang ada kita bisa beli lewat bank itu bank syariah. Sukuk retail, ijarah kan ya? Sukuk retail, ya. Sukuk retail ijarah, ya.
ini bermasalah. Ya, bermasalah tentang kehalalannya yang sebelumnya itu dibuat oleh Bahrain ketika Bahrain membutuhkan biaya dana, maka buat sukuk ijarah retail tadi juga, dan bentuknya kemudian diharamkan oleh para ulama. Tapi wallahu alam sepertinya Indonesia mengadopsi sukuk retail ijarah tersebut. Bentuknya adalah negara menjual salah satu aset vitalnya. Seperti dilakukan Bahrain, mereka jual bandar internasionalnya. Bandar internasional umpamanya nilainya 10 triliun rupiah umpamanya, atau Bahrain mata uangnya dinar, apa real, apa dinar. Mereka jual itu sebanyak 1.000 atau 1 triliun dinar, karena mereka butuh 1 triliun dinar tadi, ya, untuk infrastruktur segala macam dijual, dan dijual dengan cara retail, dengan cara dicicil, dengan cara dibagi kepada umpamanya sebanyak 10 juta pembeli, 10 juta lembar, berarti per orang per lembar berapa harganya itu? Antum kalikanlah berapa ribu, umpamanya 10.000, umpamanya 10.000 dinar per lembar, ya, selama 5 tahun. Berarti bandara ini menjadi milik pemegang sukuk ijarah tadi. Kemudian otomatis negara tidak memiliki bandar internasional lagi. Sedangkan tidak mungkin sebuah negara tanpa bandara internasional. Bagaimana caranya? Udah, negara sewa ini kepada pemegang sukuk melalui wali amanah, yaitu kami sewa per bulannya dengan harga kami sewa selama 5 tahun. Dalam 1 tahun umpamanya dengan tadi harganya berapa? 1 triliun dengan harga 250 miliar, ya, berarti untung berapa itu? 250 miliar 5 tahun kan, ya? Ya. Per tahunnya 250 miliar. Berarti uang sewa ini, ya, dibayarkan kepada pemegang sukuk. Dapat pemegang sukuk uang, ya, mungkin per tahun atau per 3 bulan atau seperti apa. Setelah 5 tahun negara membeli kembali bandar internasional tersebut dengan harga yang sama 1 triliun, ya. Ini kemudian diributkan oleh para ulama internasional karena ini pengelabuan riba. Ini dinamakan dengan bai'ul wafa. Ya, bai'ul wafa ini ada dalam mazhab Hanafi untuk pengelabuan riba. Kalau mazhab Syafi'i tadi ada bai'ul inah. Kalau dalam mazhab Hanafi bai'ul wafa. Seperti apa itu bai'ul wafa? Bai'ul wafa, Anda punya aset, butuh uang, ya. Kalau di kampung Indonesia umpamanya sawah itu diagunkan kepada yang punya uang. Selama uang belum kembali, hasilnya diambil oleh pemberi pinjaman. Si pemilik sawah tidak dapat apa-apa, ya. Maka ini jelas hukumnya haram, di mana si pemberi pinjaman mendapatkan pertambahan dari uang yang dipinjamkannya.
dan terkadang sampai 2 generasi, 3 generasi belum selesai itu akad ribanya. Ya. Kalau dalam mazhab Hanafi, kalau itu murni riba, itu tidak pengelabuan. Ya. Itu murni riba ya. Pengelabuan tadi malah adalah inah, tapi jarang-jarang di Indonesia terapkan inah. Tapi ya karena sudah ada yang lebih cepat. Kata mereka dalam mazhab Hanafi dinamakan bi'ul wafa. Saya beli dan kamu nanti akan beli dengan harga yang sama. Dan karena objek saya beli, ya keuntungannya milik saya dong. Dia beli sawah tadi. Kalau Indonesia tidak beli, pinjam uang, itu dijaminkan. Itu jelas ribanya. Kalau ini beli, kalau saya beli umpamanya sawah, dia butuh uang umpamanya 300 juta. Ya udah, sawah kamu saya beli 300 juta. Karena saya beli, menjadi milik saya. Hasil sawahnya buat saya dan seterusnya. Tapi kata si penjual, kalau saya beli saya rugi juga, kata dia. Ya udah begini. Tapi kapan saya punya uang sebanyak 300 juta tadi, kamu harus jual ke saya ya. Siap. Kata pemilik sawah. Kata pemilik sawah pertama. Enggak, kata si pembeli lah. Ya, dia beli 300 juta, siap. Nanti kapan kamu punya uang, ya, saya jual ke kamu dengan harga saya beli dulu ke kamu. Sawah umumnya kan naik harganya. Ya. Jadi kan pengelabuan riba. Sama dia menyerahkan uang 300 juta, ya, kemudian dibayarkan dengan 300, dikembalikan 300 juta, mana ribanya Ustaz? Itu sawah selama bertahun-tahun dia gunakan. Ya, itu di dalam mazhab Hanafi. Dan itu yang ada dalam sukuk ijarah tadi. Selama 5 tahun, ya, negara harus membeli kembali dengan harga awal. Kalau enggak jadi, kalau solusinya bagaimana Ustaz? Udah dengan harga real, mungkin naik, mungkin turun. Kalau dengan harga real, betul jual beli. Dan tidak ada kesepakatan, tergantung kebutuhan di waktu itu. Kalau negara emang sangat butuh, ya, mungkin lebih cepat, dia mau si pemegang sukuk ijarah ini mau menjual melalui wali amanahnya, ya selesai. Kalau mereka enggak mau menjual, enggak juga. Itu dari sisi. Dari sisi lain, harusnya barang yang dibeli itu kan menjadi milik pembeli, ya. Tetapi ini enggak mungkin menjadi milik pembeli karena aset vital negara. Ya. Kalau dia beli, dia punya umpamanya, dia beli umpamanya 1/1000 dari seluruh sukuk yang dikeluarkan untuk itu. Ya, berarti 1/1000 dari bandara tadi milik dia. Baik di landasan pacu, baik di menaranya dan seterusnya. Bagaimana kata dia? Ini kan 1/1000 milik saya di menara ini. Saya mau nginep, ya, dalam 1000 hari, saya menginap sehari di menara kontrol. Ya, enggak bisa, kata orang menara kontrol, kami bekerja di sini, kau nginap di sini, saya mau camping di sini. Ini punya saya loh, ini buktinya. Enggak bisa. Kemudian dia di landasan pacu, mantep ini. Saya mau bawa sepedaan, landasan pacu, 1/1000 kan milik saya di sini. Akhirnya ditangkap lantas dengan pasukan elit lah, ya, karena akan mengganggu stabilitas keamanan pesawat yang turun naik. Berarti jual belinya
adalah pengelabuan muslihat untuk menghalalkan riba. Wallahu a'lam. Jelas, insyaallah. Allah ya barik. Demikian Bondan di Jakarta yang bertanya. Ini jawaban dari Ustaz, dan semoga mendapatkan pencerahan. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan berikutnya yang kedua. Silakan. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ana dengan Umu Ibrahim di Tangerang. Silakan Umu Ibrahim. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz, yang Ana mau tanyakan mengenai harta waris. Seorang suami sebelum wafat, jauh sebelum wafat, beliau bekerja di bank. Kemudian setelah beliau wafat, keluarganya itu menemukan cincin emas penghargaan masa kerja dari perusahaannya dulu, dari bank. Nah, itu sebaiknya apa yang dilakukan dengan cincin itu ya Ustaz? Beliau sampai wafatnya tidak bertobat dari pekerjaan ribanya? Sudah. Jadi beberapa tahun sebelum wafat, 9 tahunan itu sudah bertobat dan sudah keluar. Alhamdulillah. Kemudian itu cincin didapatkan sebelum semasa masih aktif, berarti kan ya? Iya. Pada waktu itu dia tahu nggak bahwa bekerja di situ hukumnya haram, atau ketika tahu langsung keluar, langsung resign? Oh enggak, itu agak berapa, kalau nggak salah beberapa tahun lah sebelum beliau resign. Udah tahu bahwa bekerja di situ haram beberapa tahun sebelum resign, begitu? Sudah tahu. Ana nggak tahu sudah tahu atau enggak, tapi cincin itu didapatnya beberapa tahun sebelum beliau resign. Kira-kira berapa tahun? Berapa tahun ya? Dia hukumnya begini, Bu. Kalau orangnya masih hidup mungkin gampang menanyakannya. Katakanlah 5 tahun lah Ustadz, kira-kira. Kalau selama itu dia tidak tahu bekerja di sana hukumnya haram, ya, karena Allah mengatakan, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Ya. Orang yang datang kepadanya peringatan bahwa Allah mengharamkan riba, dia berhenti. Ya. Maka Allah ampuni dosanya yang telah berlalu. Berarti dia sebelum dia tahu, sebelum datang peringatan, ya, itu urusannya kepada Allah. Ya, berarti tidak ada masalah, dan Allah Maha Pengasih Penyayang. Ya, artinya seseorang yang bekerja di lembaga riba dahulu mungkin tidak pernah dengar, tidak ada pun dengar tapi nggak terlalu masif bahwa bekerja di lembaga konvensional itu hukumnya haram, tolong-menolong dalam riba, atau memang melakukan praktik riba. Ya, dia nggak tahu, dan bahkan dahulu merupakan profesi yang sangat diinginkan manusia. Ya, tidak tahu dia bekerja. Kemudian belakangan di tahun 2000-an baru mulai masif, ya, dengan munculnya beberapa lembaga dakwah, baik ya cetak ataupun audio ataupun visual. Kemudian sehingga yakin dia hukumnya haram, ya, yakin dia hukumnya haram, maka yang sebelum-sebelumnya itu dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan hartanya didapat pun halal. Sekarang hadiah itu didapat sebelum dia tahu atau tidak. Kalau didapat sebelum dia tahu, tidak ada masalah. Kalau didapatnya setelah dia mengetahuinya, ya, itu maka statusnya haram. Ketika tidak diketahui itu, maka mana yang lebih aman? Yang lebih aman adalah diberikan kepada fakir miskin. Cincin tersebut dijual, uangnya
diberikan kepada fakir miskin. Jika di antara anggota keluarganya ada yang fakir miskin, berikan kepada dia sebagai statusnya fakir miskin, bukan karena hadiah atau warisan. Nah, Ustaz. Cukup jelas semua, Ibrahim. Afwan Ustadz, karena pernyataan Ustadz yang terakhir, kalau seandainya suami itu punya adik kandung yang tidak bisa bekerja karena ada tunanetra, adik kandung perempuan, apa boleh diberikan ke adik itu, Ustadz? Boleh. Nah, Berikan uang, pegang uang, berikan untuk bulanan untuk biaya hidupnya. Oh, jadi nggak harus diberikan sekaligus ya, Ustadz ya? Khawatir dia tunanetra, hilang uangnya nanti. Oh ya, cukup Ummu? alhamdulillah ya, cukup. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan, Ustadz. Allah ya barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Ibrahim. Barakallahu fiik. Dan alhamdulillah sudah terjawab. Semoga menjadi pencerahan dan jawabannya bermanfaat. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon. Kita angkat kembali penelpon berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Iya, halo. Iya, ini dengan Radio Roja. Iya, Ummu. Silakan. Gini, saya Vivi. Jadi sekitar 3 tahun yang lalu itu orang tua saya menjual kontrakannya gitu. Nah, terus saya bersepakat dengan suami untuk membeli kontrakan tersebut. Nah, lalu setelah lunas 2 tahun kemudian, kontrakan tersebut uangnya tetap diambil dengan orang tua saya, uang bulanannya kontrakannya gitu. Menurut Ustadz, gimana hukumnya itu, Ustadz? Sebentar, yang membeli Anda atau suami? Yang membeli suami saya. Uang dari suami? Uang bersama. Sebenarnya sih dari uang bersama, karena saat itu saya juga lagi kerja gitu. Jadi sepakat dengan uang bersama dan dibayar tiap bulannya sampai 2 tahun lunas. Seperti itu. Perkiraan uang Anda berapa persen di objek tersebut? Uang saya mungkin hanya 10% seperti itu sih, Ustaz. Ya. Dan ini sudah selesai atau lagi berjalan kasusnya? Jadi itu sudah lunas 1 tahun yang lalu. Enggak, maksudnya orang tua Anda mengambil hasilnya tetap. Sampai sekarang masih diambil kayak gitu. Memang dulu sih sebenarnya ada kesepakatan kalau misalnya sudah lunas nanti akan diberikan ke saya. Namun setelah lunas mungkin ya orang tua saya juga berkebutuhan untuk memakan ya. Jadi saya sama suami juga ya nggak memaksakan untuk kembali ke saya uangnya kayak gitu. Sudah balik nama ke suami Anda atau belum? Udah. Jadi kan sebenarnya itu kontrakannya ada beberapa petak. Namun karena saya beli itu hanya sebagian aja, jadi hanya perjanjian di atas tanah aja, di atas surat aja sih, Ustaz, kayak gitu, perjanjian kalau itu udah dibalik nama atas nama saya seperti itu, bukan atas nama orang tua saya lagi. Wallahu a'lam. Kalau harta Anda, kalau itu 100% Anda yang beli, bagi ayah dan ibu Anda halal. Karena Nabi mengatakan anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu milik orang tuamu, ayahmu. Ayahmu ingin ambil hartamu semua sekarang juga boleh. Namanya ayah datang ke Anda, nak, tolong sini ATM kamu berapa ini nomornya, sekian ya. Ya, setiap hari ayah ngambilin sekian juta, tinggal saldo minimal. Terima kasih, ini ATM-mu. Halal ayah lakukan. Baik. Seorang anak mengadukan kepada Nabi SAW bahwa ayahnya sering mengambil hartanya.
Baik. Lalu anak itu mengadu kepada Nabi berharap dapat perlindungan hukum. Tapi Rasulullah SAW mengeluarkan sabdanya, anta wa maluka li abika. Tidak pantas kamu mengadukan ini karena kamu dan hartamu milik ayahmu. Artinya harta yang kau miliki semua itu milik ayah. Ayah mau ambil semuanya, alhamdulillah. Masih ada yang ditinggalkannya untuk kamu, alhamdulillah. Kalau menurut ayah itu masih kurang uang kamu yang ada, harta kamu yang ada, ayah ingin bawa kau ke pasar dijual jadi budak. Itu masih dibolehkan, kata Nabi SAW. Karena kamu, hartamu milik ayahmu. Kalau ayah hanya mengambil sedikit dari harta kamu, ya, bersyukurlah kepada Allah. Bisa Anda membantu orang tua Anda. Ya, cuman yang masalah di sini ada harta suami. Kalau harta suami bukan milik mertua, bukan. Harta menantu bukan milik mertua. Maka sampaikan dengan baik kepada ayah dan ibu Anda bahwa ini ada saham menantu. Anda sampaikan juga ke suami yang baiknya gimana. Kalau suami ikhlas karena sudah aman statusnya, sudah balik nama, la qadarallah, bila mereka wafat tidak akan terjadi keributan lagi, ya, maka dan suami ikhlas, ya biarkan saja. Oh, baik. Ya. Tapi kalau suami keberatan juga, kata suami, orang tua saya nggak dapat bulanan seperti itu. Masanya orang tua kamu, kata dia. Ya, mungkin cari solusinya. Apakah Anda bantu juga orang tua suami, sebagaimana orang tua Anda dapat bulanannya. Ya, wallahu a'lam. Cukup jelas Umu? Iya, udah jelas. Makasih banyak ya, Ustaz. Allah barik fiik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyakum jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon. Baik, kita angkat kembali penelpon selanjutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Ridwan di Jakarta. Ridwan, silahkan pertanyaannya. Ya, mau tanya mengenai waris, Ustaz. Ya. Bapak Abdul meninggal, Ustaz. Sebentar, Kemudian Ridwan, sebentar. Lihat televisi, Ridwan. di radio, Ustaz. Waduh. Ya udah. Saya tuliskan dulu. Bagi yang lain Meninggal saya tahun 98, Ustaz. Abdul wafat 98. 98 ya. Itu meninggalkan seorang istri, 3 orang anak laki-laki. Ayah ibunya sudah wafat sebelumnya. Ayahnya masih hidup, Ustaz. Ayah dari Abdul masih hidup. Iya. Ada ayah, ibu sudah wafat. Ibu sudah wafat. Istri ada, masih hidup. Istri ada. Dan statusnya masih istri ketika dia wafat. Masih istri, Ustaz. Anak laki-laki berapa orang? Laki-laki 3. Anak perempuannya nggak ada, Ustaz. Iya. Hanya ini yang dapat warisan dari Abdul. Ya, begini Ustaz. Abdul itu memiliki 2 rumah ya Ustaz ya. Yang satu itu... Sebentar, kita bagikan secara syariat dulu. Baik, Ustaz. Sehingga nanti hak masing-masing pada setiap objek milik Abdul sudah jelas. Ayah karena ada anak dapat 1/6. Istri karena ada anak dapat 1/8. Sisa untuk anak-anak 3. Ya, 6 dengan 8 KPK-nya 24. 24 bagi 6 kali 1 4. 24 bagi 8 kali 1 3. Sisanya 17 ya. 17 dibagi ke 3 anak ada pecahan, maka 3 dikali 24 sama dengan 72. Ayah dapat 3 kali 4, 3 dikali 4 12/72. Istri dapat 3 dikali 3 9
9/72. Masing-masing anak laki-laki dapat 17/72. Setiap harta milik ayah, kalau uang tunai, tinggal umpamanya ayah ada uang tunai di rekeningnya sebanyak umpamanya 100 juta. Dibagi 72 bagian, hasilnya itu dikalikan ke masing-masing bagian, dikali 12 itu untuk ayah, dikali 9 untuk istri, dikali 17 untuk masing-masing anak. Ya. Ya. Ya, Ustaz. Begini, Ustaz. Waktu itu meninggalkan harta ada rumah 2, Ustaz. Yang satu itu waktu itu dikontrakan gitu, Ustaz ya. Terus yang satu itu kita ditinggali sama keluarga anak istri. Nah, yang rumah yang ditinggali anak istri itu sudah atas nama anak dan istri, Ustaz. Terus kemudian yang dikontrakan itu... Sebentar. Itu rumah yang ditempatin anak istri milik Abdul sebelumnya. Iya. Ya. Mereka harus beli saham ayah Abdul. Iya. 12/72. Oh, jadi Harus beli ya. Beritahu ayah masih hidup. Iya, ayahnya Abdul masih hidup. Ayah Abdul masih hidup kan ya? Iya. Dia sampaikan baik-baik. Iya. Ini di setiap harta Abdul, kakek ada dapat bagian 12/72 Iya. atau 1/6. Iya. Ya, ini rumah kami pakai. Kakek kan nggak ikut di sini. Kalau kakek ikut di sini, alhamdulillah. Kalau kakek nggak di sini, berarti kami sewa ke kakek per tahunnya 1/6-nya umpamanya, anggap per tahunnya sewanya 7.200.000. Berkumulahannya 72 juta lah, biar gampang. Anggap 72 juta sewa per tahun. Berarti kakek dapat 12 juta. Ini kami kasih uang ke kakek. Kakek mau bersedekah, mau pakai biaya hidup, apa terserah kakek. Tapi kami nggak beli bagian kakek. Kami nggak kuat, belum punya dana untuk beli. Ya, kalau kakek mengatakan ya udahlah, kakek juga punya rumah, alhamdulillah. Yang itu yang saham kakek berikan untuk cucu-cucu kakek 3 orang. Oh, gitu. Ya, umpamanya. Iya, iya. Berarti saham masing-masing naik. Saham istri tetap, karena dia berang kepada cucu-cucu kakek yang 3 orang. Cucu kakek dari si Abdul, kata dia. Jelas? Berarti istri makin sedikit sahamnya di situ. Kalau 3 anak ini, ya harusnya si istri kan bayarin. Tapi kalau mereka ikhlas juga, itu ibu mereka ya apa? Enaklah satu rumah sama ibu. Ya. Iya. Ya, tidak ada masalah. Tapi yang jelas kepemilikannya jelas. Kalau itu dijual, la qadarallah, ya, berarti hak masing-masing sudah jelas itu. Ya. Berarti rumah yang atas nama istri dan anak-anak juga dibagi ya, Ustaz ya? Begitu ya, Ustaz ya? Iya, kan rumah Pak Abdul. Iya, iya, iya. Kecuali sebelum wafat Abdul menghibahkan kepada istri dan anak-anak. Oh. Atau memang itu dibeli pakai uang istri dan anak-anak. Oh. Memang tidak ada bukti hibah sih, Ustaz, hanya sertifikatnya atas nama anak dan istri itu, Ustaz. Ketika Abdul masih hidup. Iya. Berarti pinjam nama doang Abdul atau pernah berucap hibah? Nah, itu nggak tahu juga sih, Ustaz ya. Tapi memang sertifikatnya dari awal sudah atas nama anak dan istri gitu, Ustaz. Tapi Abdul nggak pernah bertanya lah ke ibu, tanya ke adik ayah, atau tanya ke kakek. Ayahnya Abdul mungkin pernah dia berujar. Iya, iya. Ya, mungkin kata ayahnya Abdul, kakek kata dia, ya pernah sih saya bilang, saya dengar Abdul bilang, itu yang rumah yang itu saya namakan surat-suratnya istri dan anak-anak, itu maksudnya memang hibah saya, ya kata dia. Udah selesai urusannya.
kalau sudah diucap hibah tidak dibagi waris ya Ustaz ya? Tidak dibagi waris, dibagi rata tentunya. Baik Ustaz. Berarti si kakek nggak dapat. Baik. Baik, cukup Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Wa jazakallah khairan, barakallahu fiik akhi, barakallahu fiikum. Kita berikan satu telepon kembali sebelum kami angkat dari pesan WhatsApp. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Anak Musa dari Payakumbuh, Ustaz. Silakan akhi. Mohon penjelasannya pada persoalan yang sedang saya hadapi, Ustaz. Saya kan telah ngikutin saran Ustaz sebelumnya, kita dalam itu tanya-tanya pelanggan bakal Mohon maaf, tidak jelas. Akhi, mohon maaf, diketilkan dulu atau dimatikan volume suara TV atau radionya. Cukup monitor via telepon ya. Ada feedback biar lebih jelas suaranya. Dimatikan dulu. Baik, silakan. Saya kan telah ngikutin saran Ustaz sebelumnya, kalau Saya sudah ngikutin saran Ustaz sebelumnya, kalau pelan-pelan, pelan-pelan juga pelan-pelan. Nggak bisa didengar, gimana saya bisa jawab? Baik. Iya kan, saya kan telah ngikutin saran Ustaz sebelumnya. Apa? Kadang terputus, Ustaz. Baik, akhi, mohon maaf komunikasi atau sambungan telepon yang terputus. Silakan dicoba untuk menghubungi kembali ya. Secara umum, pelan-pelan aja ngomongnya. Insya Allah waktu diberikan sampai selesai Anda ngomong. Sial. Tidak perlu terburu-buru. Baik, kita berikan satu telepon sebelum kami angkat dari pesan WhatsApp ya. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Ini dengan Pipi Roja. Ya, silakan Ibu, pertanyaannya. Ya, mau bertanya, Ustadz. Dari mana, Ibu? Dari Bandung. Baik, silakan Ibu. Begini Ustadz, saya kan sama suami bekerja sama ya, berjualan. Nah, terus suami saya kan tidak mengasih uang belanja atau uang nafkah setiap hari begitu. Jadi saya mengambilnya sendiri, tetapi suami juga tahu dan membiarkannya. Nah, ini gimana menurut syariat Islam, apakah diperbolehkan? Begitu Ustadz. Sebentar Ibu. Halo. Ya. Halo. Ini modal usaha milik bersama atau murni dari suami atau murni dari istri? Milik bersama. Artinya Ibu waktu membangun usaha ini ada store uang, suami juga store uang. Oh iya, ya maksudnya kami merintis dari nol begitu Ustaz. Iya, merintis dari nol kan ada modal yang distorkan, mungkin membeli barang, nyewa tempat dan seterusnya. Itu pakai uang suami atau uang istri? Awalnya uang suami, iya. Murni suami uangnya. Iya. Istri hanya ikut membantu mengelola. Iya. Ya, dengan kesepakatan istri dapat laba, dapat digaji atau dapat dividen bagi hasil. Enggak ada. Enggak Ustadz, cuman untuk keperluan sehari-hari. Artinya ingin membantu suami berkhidmat saja, tidak ingin dapat rupiah. Tidak, cuman saya kalau untuk keperluan sehari-hari, untuk apa saja begitu. Jadi mengambilnya sendiri dan suami juga tahu begitu Ustadz. Saya ulangi, ada kejelasan dari suami berapa gaji ibu atau berapa bagian milik ibu dari pengeluaran itu, atau ibu ikhlas saja, yang penting terpenuhi dan kapan ini suami enggak juga mempermasalahkan. Yang mana yang pertama, apa yang kedua, atau yang ikhlas? Ya, yang suami membiarkan saja dan ikhlas Ustadz. Kalau istri ikhlas, jangan nanti nuntut ya ketika suami wafat bagi waris, berarti itu 100% usaha milik suami. Oh begitu ya Ustaz. Iya. Oh iya. Kalau ibu ingin nanti la qadarullah suami wafat, ingin dapat bagian dari perusahaan tersebut, tentu ibu harus sampaikan kepada suami, saya memang membantu, tapi kalau ada apa-apa kamu wafat, tentu saya nggak dapat apa-apa. Itu dibagi, saya dapat waris, tapi tentu kecil 1/8. Ya. Bagaimana kalau kamu hibahkan ke saya saham 50%,
Nah, itu selesai. Atau saya hitung gaji saya dari awal. Tapi terserah, itu kan terpulang kepada Anda. Kalau selama ini Anda ikhlaskan, berarti ya ikhlas aja. Cuman kalau ke depannya Anda ingin mendapatkan, dan itu hak Anda juga, ya, itu tidak ada masalah juga. Jelas Ibu. Adapun yang seperti Anda katakan, untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pribadi Anda ingin bantu adik orang tua juga, suami menyerahkan seluruhnya kepada Anda untuk mengambilnya. Kalau yang punya pemilik perusahaan tadi, suami sudah menyerahkan dan membolehkan, ya alhamdulillah, tidak ada masalah. Boleh. Jadi diperbolehkan ya Ustadz? Ya, boleh. Iya, ada lagi Ustadz, ini begini ya, kan kalau suami saya itu ya seperti tadi itu kan menyerahkan ke saya gitu untuk keperluan anak-anak, bahkan untuk biaya sekolah yang mengaturnya saya. Dan terus ada juga tabungan, ya kalau menabung itu kan atas nama saya, atau ada apa gitu. Tabungan atas nama Anda, rekeningnya? Iya. Tapi maksudnya pinjaman atau memang sudah jadi milik Anda? Bukan pinjaman, Ustaz, kalau ada uang lebih begitu maksudnya, terus saya menabung gitu. Iya, tabung atas milik Anda itu berarti kata suami itu ya udah itu milik kamu mah, kata dia. Iya. Kalau dia bilang milik kamu, milik ibu. Tapi kalau dia tidak mengatakan itu, berarti itu milik suami yang Anda simpan di rekening Anda. Suatu saat dia minta bisa. Iya. Jadi begitu ya Ustaz. Jadi apapun yang saya simpan gitu untuk investasi, maksud saya tadinya kan untuk kedepannya untuk anak-anak juga begitu Ustaz. Jadi itu tetap di atas namakan harta suami ya. Bukan atas nama suami, tergantung kesepakatan berdua. Iya. Sehingga la qadarallah, kan nggak ada yang memastikan dua-duanya mati di hari yang wafat di hari yang sama atau hidup selama-lamanya, ndak ada kan? Iya. La qadarallah, suami duluan wafat, tentu akan dibagi waris. Kalau dibagi waris, tentu kemungkinan keluarga suami juga akan dapat. Itu ketentuan Allah. Kita tidak boleh menghalanginya. Ya. Tapi kalau suami menghibahkan, membukakan rekening atas nama anak-anak, ini untuk biaya sekolah kalian nantinya, ya, atau dibukakan rekening, atau dia beli emas, dia taruh dibukakan masing anak-anak safe deposit box, itu ayah simpan dalam bentuk emas, sehingga uang kalian, biaya kuliah kalian tidak akan terkurang, karena emas relatif stabil. Ya, itu sudah kena nama kalian, silakan nanti kapan kalian butuh, cairkan emas untuk kebutuhan, itu milik kalian sudah, kata ayah. Itu selesai. Ketika dia wafat, itu sudah milik anak-anak. Nah, tidak ada pembagian waris. Ya, jadi harus diperbolehkan sama suami ya Ustaz. Sebenarnya saya harus ditegaskan, dirincikan kesepakatannya. Iya. Cukup jelas ya Omo? Iya. Cukup jelas ya. Nanti dikomunikasikan dengan suami. Ya Allah barik fi. Barakallahu fiik wa jazakillah khair pada Omo yang ada di Bandung, dan semoga dimudahkan. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Pertanyaan dari pendengar kita, apabila ada yaitu seseorang berhutang kepada saya Ustaz sebesar 2 juta rupiah, lama sekali dia tidak bisa bayar. Kemudian ada orang kaya yang menitipkan zakat kepada saya untuk disalurkan. Apakah boleh kemudian uang zakat tersebut saya salurkan untuk membayar utang si fulan tersebut tanpa memberikan uang itu terlebih dahulu kepadanya? Karena kalau uang tersebut diberikan dahulu kepadanya, khawatir tidak digunakan untuk membayar hutang, tapi digunakan untuk yang lainnya, Ustaz. Bagaimana pandangan syariat? Jazakallah khair. Ya, ini tidak boleh. Berarti Anda tidak amanah. Muzaki tadi dia mewakilkan kepada Anda untuk diberikan kepada mustahik. Ya, untuk diberikan kepada mustahik.
Bila Anda lihat orang yang berhutang tadi mustahik, serahkan hak itu kepada dia, jangan langsung dipotong. Tapi kalau Anda sampaikan, ini ada orang berzakat, nanti saya serahkan ke kamu, kamu mau bayar hutang nggak ke saya? Kalau dia jawab, ya tapi nggak semuanya juga, saya juga butuh juga ini, kata dia, ini anak mau sekolah, ini segala macam, paling mungkin ya lihat berapa uangnya, ya perkiraan 20 juta. Oh, kalau 20 juta sih bisa saya bayar hutang dulu 5 juta hutang saya kan kepada kamu 10 juta. Oh, nggak bisa 10 juta. 10 juta sih nggak bisa, kata dia. Ya. Maka tidak ada hak di situ bagi yang berpiutang untuk memaksanya. Kalau langsung dia potong, berarti dia tidak amanah. Nah, ya, karena dia dapat keuntungan dari itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Demikian jawaban dari Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Dan demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan bagi antum. Barakallahu fiikum. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pendengar kita, ada terkait dengan waris. Seorang suami meninggal, Ustaz, wafat, dan ahli warisnya yang pertama adalah ibu kandungnya, ibu kandung dari yang wafat, seorang istri dan 3 anak putri semua, Ustaz. Kami ulangi, seorang laki-laki wafat dan ahli warisnya seorang ibu kandungnya masih hidup, kemudian seorang istri dan 3 anak putri semua, Ustaz. Bagaimanakah cara pembagian warisannya, Ustaz? Jazakallah khair. Ini tidak bisa dibagi karena ada asabah yang lain nggak? Saudara dari si suami. Oh, nah, tidak disebutkan di sini. Ya, makanya sebaiknya kalau waris interaktif atau datanya lengkap. Nah, baik, bagi yang bertanya mungkin bisa dilengkapi kembali, yaitu apakah ada saudara dari yang wafat, ya, yaitu saudara dari suami. Demikian, nanti dikonfirmasi kembali. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami bekerja di perusahaan yang haram, Ustaz, yaitu produsen atau rokok, dan istri sudah menegur, menganjurkan untuk resign dengan alasan bekerja di tempat tersebut tidak berkah, dan suami tetap enggan keluar dengan alasan kebutuhan rumah tangga banyak, Ustaz. Apakah penghasilan yang dimakan oleh istri dan anaknya ini menjadi haram juga, Ustaz? Dari pendengar di Subang. Ya. Wallahu a'lam. Bila istri dan anak tidak mampu mencari nafkah yang halal sendiri, berarti mereka fakir miskin. Uang yang didapat dengan bekerja tersebut, uangnya karena dia memberikan jasa yang haram, untuk uangnya haram. Tapi haramnya bukan haram fisiknya. Maka demikian dia haram, tapi halal bila untuk fakir miskin. Dan status istri dan anak-anaknya adalah fakir miskin. Mereka nggak bisa mencari nafkah sendiri, ya, dan tidak punya biaya untuk hidup. Maka bagi mereka halal, tapi bagi suami haram. Kalau dia bisa dia mencari yang pekerjaan yang halal di tempat yang lain. Jazakallahu khair atas nasihat dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali dari pendengar kita di Sulawesi, Sengkang, dari Abu Ahmad. Ustaz, bagaimanakah hukum kita beribadah di masjid yang dibangun dengan hasil uang riba? Jazakallahu khair. Ya. Bila Anda yakin itu dibangun dengan uang riba, seperti ada di prasastinya dibangun dengan ini, ya, dari bank ini ada lambang bank itu, ya, maka banyak para ulama di antara Syekh Shalih Fauzan mengharamkan salat di sana, ya, dengan beralasan seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, itu adalah uang yang terzalimi. Kan seharusnya lembaga keuangan atau orang yang bekerja di bank riba tadi bertaubat, itu uang diberikan kepada kepentingan umum dan kepada fakir miskin, bukan untuk rumah Allah.
Azza wa Jalla. Seperti itu. Tapi kalau umpamanya Anda sholat di masjid, di situ komplek karyawan bank ribawi, ya, komplek bank ribawi itu kan nggak mesti yang tinggal di situ semuanya orang karyawannya. Bisa jadi disewakan ke orang lain, bisa jadi juga masjid itu donaturnya atau muhsininnya yang ikut membangun banyak kan dari luar juga. Ya, ada juga sih mungkin dari karyawan bank tadi, tapi mungkin saja karyawan bank tadi ada hartanya yang halal. Kalau seperti itu insya Allah tidak ada masalah. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khair. Demikian pendengar kita di Sulawesi, barakallahu fikum. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Priyadi di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah mohon penjelasan terkait dengan praktek dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tidak halal hutang digabungkan dengan jual beli, Ustaz. Mohon penjelasannya. La yahillu salafun wa bai'un, bila pinjaman dikaitkan dengan jual beli. Seperti dia mengatakan, ya, aku pinjamkan kamu uang dengan syarat padimu harus kau jual ke saya, atau ternakmu kalau kau mau jual harus jual ke saya, atau hasil tangkapan ikanmu di laut harus jual ke saya. Maka ini diharamkan. Hikmahnya diantara diharamkan adalah karena adanya pengabuan riba, sehingga dengan itu dia bisa menekan harganya semurah mungkin. Kalau bukan dengan pinjaman tentu itu tidak bisa dilakukan. Contoh real adalah negara yang punya hasil bumi yang besar. Negara-negara pemilik dana yang banyak, mereka memberikan pinjaman dengan syarat hasil bumi kamu kami yang eksploitasi, sehingga negara yang miskin tadi tidak bisa mengatakan tidak, dan dengan pembagian yang menguntungkan si pemberi pinjaman, negara pemberi pinjaman, sehingga negara itu miskin semakin miskinlah. Yang negara pemilik dana semakin kaya. Karena itu hukumnya haram dan itu riba. Akan tetapi kalau tidak disyaratkan dan terjadi, ini tidak termasuk yang diharamkan. Apa contohnya? Anda pinjam uang ke tetangga. Alhamdulillah tetangga ini baik, dia pinjamkan uang tanpa ada pertambahan riba. Dan tetangga itu punya toko harian, toko kebutuhan harian, ya, dan lebih dekat rumahnya ke Anda dari toko yang lain atau warung yang lain. Ya, ketika Anda beli harian Anda, dia tidak mensyaratkan. Ketika Anda pinjam uang 2 juta untuk kebutuhan sekolah anak, dia bilang, Bu, ini pakai, tidak ada masalah. Kapan ada uang, ganti atau dicicil. Dan dia tidak syaratkan, tapi kalau belanja makanan harian harus ke warung saya, ya, dia tidak mensyaratkan. Tapi Anda daripada ke warung lain, ini orang baik dan dekat lagi dari Anda, itu lebih nyaman Anda belanja ke dia. Maka ini tidak termasuk yang diharamkan. Allah Ta'ala alam, karena tidak dibuat menjadi suatu persyaratan akad yang mengikat. Jazakallah khair Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Dan satu pesan WhatsApp terakhir kami angkat dari pendengar kita Iin di Cibubur. Mohon penjelasan Ustaz mengenai hibah. Ibu saya masih hidup, alhamdulillah, mempunyai 1 buah rumah, mempunyai 4 orang anak. Ibu pernah bilang kalau rumah yang sekarang sedang ditinggali ibu akan dihibahkan ke 4 anaknya. Anak-anaknya sudah tinggal di rumah masing-masing. Pertanyaannya, apakah hibah itu harus dibuatkan surat atau cukup dengan diucapkan saja? Dan kedua, rumah hibah itu harus diserahkan ke 4 orang anaknya langsung atau masih boleh ditinggali oleh ibu kami, Ustaz? Ibu sekarang kan bilang bukan menghibahkan. Saya akan menghibahkan. Apakah sudah ada hibah? Ya tidaklah. Saya akan menikah. Apakah sudah kawin? Kamu belum, masih bujangan namanya. Ya.
Kalau hibah itu ini saya hibahkan, atau bahkan kalau dalam bahasa Arab harus dengan kata fi'il madhi menunjukkan sudah terjadi sebelumnya. Bi'tuka, wahabtuka, aku telah jual, padahal sekarang sedang bertransaksi. Menunjukkan apa artinya pasti. Bukan dengan, kalau dengan fi'il mudhari akad batal. Saya akan jual kepadamu. Ya. Wallahu a'lam. Maka tidak ada hibah namanya itu. Sampai ibu wafat tidak ada hibah dibagi waris. Kecuali kalau ibu ikrar, dia mengatakan ini sudah aku hibahkan. Itu ya hibah. Cukup dengan lisan, dengan lafaz, ya, bila tidak ada ahli waris dari keluarga yang lain. Kalau ada keluarga, umumnya ada saudara ibu, sebaiknya ada tulisan, ada tertulis di atas materai, sehingga saudara ibu nanti tidak akan menuntut kepada anak-anaknya ini. Jazakallah khair Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan dari WhatsApp. WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya kepada kami terkait dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok, di mana kebutuhan semakin banyak dan keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Ustaz. Apakah boleh seseorang selain juga berdoa kepada Allah, berusaha untuk meminta kepada yang memang memiliki kemampuan? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair, Ustaz. Wallahu a'lam. La tahillu al-mas'alatu illa li thalath. Faqir mudki'. Rasulullah mengatakan tidak halal meminta untuk memenuhi kebutuhan atau memperkaya diri atau memenuhi kebutuhan kecuali untuk 3. Di antaranya fakirun mudki', orang fakir yang memang kondisinya berat. Ya. Tapi kalau masih ada yang bisa Anda jual, ya, bukan fakirun mudki' namanya, masih kaya Anda, masih punya rumah, ya, masih punya motor, ya, maka maksimal berusaha mencari rezeki yang halal. Bila tidak dapat, korbankan sebagian harta Anda tadi, dijual untuk menutup kebutuhan Anda yang sifatnya aset Anda tadi tidak terlalu urgent. Motor umumnya kalau Anda hidup di Jakarta, di Indonesia lah umumnya, tanpa motor kan bisa hidup. Kendaraan berseliweran, kendaraan transportasi umum, mulai dari yang roda 4, 3, 2, yang 1 roda pun ada mungkin. Wallahualam apa kendaraan. Rakit kan ada, itu rakit yang penyeberangan, nggak pakai roda lagi, hingga bisa. Sepeda pun ada, becak sepeda. Apa yang wallahu a'lam, maka kebutuhan motor tadi mungkin menjadi kebutuhan mewah ketika kondisi Anda berat. Ya. Sampai Allah bukakan rezeki dan Allah angkatkan wabah dan ghala, tingginya harga biaya hidup per hari ini. Jazakallah khair, Ustaz. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam, Ustaz. Silakan. Ya, akhwani wa akhwati fillah, dalam masalah syariat Allah jangan ada perasaan diikutkan bila ada menyebabkan terzalimi pihak lain. Ya, karena apa yang ditentukan oleh Allah itulah yang terbaik untuk hambanya. Jangan gunakan perasaan kita lagi, kecuali sesuatu yang kita tidak tahu bahwa ini betulkah perintah Allah atau bukan. Kita gunakan perasaan, ya, naluri kita, ya, itu masih bisa dibenarkan. Tapi sudah ada ketentuan Allah, perasaan, kebutuhan, semuanya disingkirkan. Didahulukan keputusan dan perintah Allah.
menunjukkan kita adalah orang yang menyerahkan kepada ketentuan Allah Azza wa Jalla. Itu yang makna adalah Islam. Islam arti mana istislam, menyerahkan diri. Menyerahkan diri ke siapa? Kepada seluruh ketentuan Allah, hukum syariat Allah, larangan dan perintah Allah. Perintahnya kita ikutin, larangnya kita tinggalkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.